semangat yang berkobar-kobar dari segenap elemen bangsa untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan. Berkolaborasi, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mewujudkan Indonesia maju. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia semakin mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional untuk juga ikut menentukan arah perjalanan dunia melalui kepemimpinan negara-negara G20 pada tahun 2022 yang lalu dan pada tahun 2023 ini sebagai Ketua ASEAN. Inilah momentum untuk mempercepat pembangunan di Indonesia dan Manggarai, manusia Manggarai, masyarakat Manggarai harus menjadi bagian dari momentum percepatan pembangunan Indonesia. Untuk kita di Manggarai, momentum percepatan pembangunan dilakukan dengan mempercepat perbaikan berbagai infrastruktur dasar yang kita akui masih terbatas, masih buruk dan perlu peningkatan. Kita menggunakan berbagai sumber pendanaan untuk ini, baik dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, maupun dari pinjaman daerah. Selama tahun 2022 dan 2023 ini telah dan akan terus dilakukan rehabilitasi atas jalan-jalan kabupaten yang membutuhkan perbaikan segera. Di bidang pendidikan, terus dilakukan pembangunan unit-unit sekolah baru, ruang kelas baru, baik untuk tingkat SD dan SMP, ruang guru, ruang laboratorium, dan bersamaan dengan penyediaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai syarat utama pelaksanaan pendidikan online. Jaringan irigasi teknis yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Manggarai juga terus direhabilitasi untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian. Rumah sakit Pratama Reo akan segera beroperasi paling lambat pada Oktober 2023 sehingga dapat melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai bagian utara. Patut juga disebutkan adanya peningkatan sarana sanitasi dan akses air minum bersih yang disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh PDAM Tirta Komodo. Kita patut berterima kasih kepada pemerintah pusat untuk dana alokasi khusus di berbagai bidang yang memungkinkan percepatan pembangunan. Kita juga berterima kasih secara khusus kepada Bank NTT yang merealisasikan pinjaman daerah sebesar 110 miliar rupiah yang kita gunakan tahun ini untuk peningkatan jalan, pembelian alat dan mesin pertanian, pengadaan berbagai jenis benih dan bibit, dan pembangunan sentra peternakan babi di Kecamatan Cibal. Berbagai indikator terus menunjukkan adanya perbaikan, meski disadari semuanya masih belum optimal. Bayi penderita stunting di Kabupaten Manggarai terus menurun dari 21,6% di tahun 2021 menjadi 14,3% pada Februari tahun 2023. Kita berharap dengan kerja keras dari berbagai pihak, para penderita stunting akan berada di bawah 10% pada tahun 2024 yang akan datang. Tingkat kemiskinan kita di Kabupaten Manggarai juga terus menurun dari 20,3% pada tahun 2020 menjadi 19,8% pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan ekstrim yang menjadi perhatian banyak pihak juga tercatat mengalami penurunan signifikan dari 12,5% pada tahun 2020 menjadi 6,6% pada tahun 2022. Roda ekonomi juga berputar dengan makin lancar. Meski tidak setinggi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan nasional, namun ekonomi yang mulai bergerak kembali dikonfirmasi oleh tingkat pertumbuhan sebesar 2,2% pada tahun 2022 setelah bertumbuh minus 0,8% di tahun 2020. Kita menyaksikan di berbagai sudut berbagai pembangunan sarana-sarana usaha
baik oleh para pengusaha kecil maupun pengusaha menengah. Kita sedang menyaksikan optimisme dari seluruh masyarakat Manggarai untuk pelayanan publik yang lebih baik. Pada tahun 2023 ini akan kembali direkrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja B3K sebanyak 492 orang dengan rincian tenaga guru sebanyak 216 orang, tenaga kesehatan 132 orang, tenaga teknis 144 orang. Kita semua optimis bahwa situasi akan kembali normal dan daya beli akan kembali bangkit. Namun, apakah situasi perekonomian kita akan kembali bangkit dengan cepat? Akan sangat tergantung juga pada kesiapan infrastruktur dasar kita. Salah satu infrastruktur dasar penting yang menjadi penghalang masuknya investasi di daerah kita ini adalah ketersediaan listrik yang masih terbatas. Masih begitu banyak dusun-dusun dan masyarakat Manggarai yang belum terlayani kebutuhan listriknya secara optimal. Di sisi lain, negara ini sudah tidak kuat lagi membiayai subsidi listrik akibat mahalnya biaya operasional penyediaan listrik dengan bahan bakar diesel dan batu bara. Itulah yang menjadi dasar mengapa Presiden Joko Widodo terus menekankan pentingnya investasi di bidang energi baru terbarukan, karena sumber energi ini akan menghasilkan daya listrik yang murah dan terjangkau biayanya oleh masyarakat. Tanpa ketersediaan listrik yang cukup, bagaimana masyarakat bisa membangun usaha sebagai tempat bekerja, sebagai lapangan kerja bagi anak-anak kita? Bagaimana mengharapkan kepintaran dan kepandaian dari anak-anak di dusun-dusun yang tidak tersentuh listrik? Hal ini penting saya sampaikan supaya semua pihak memahami bahwa investasi dalam perluasan energi geotermal Ulumbu bukanlah kepentingan pemerintah semata-mata, tetapi pada akhirnya ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas, kepentingan masyarakat Manggarai yang belum menikmati listrik sebagaimana wilayah-wilayah lain di negara kita yang tercinta ini. Adapun berbagai kontroversi seputar isu ini hendaknya tetap dapat dikomunikasikan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tentu membuka diri terhadap setiap pendapat dan kritik sepanjang memiliki kesamaan tujuan mengatasi keterbatasan energi listrik di Manggarai sekaligus mengurangi beban negara dalam penyediaan kebutuhan listrik. Pemenuhan kebutuhan listrik di Manggarai secara mandiri dari sumber-sumber yang kita miliki sendiri adalah sumbangsi kita untuk Republik Indonesia tercinta. Selain listrik, masih ada infrastruktur dasar lain yang perlu perbaikan dan peningkatan. Jalan raya, jembatan, fasilitas pelabuhan, sanitasi, air bersih. Semuanya itu tetap dikerjakan satu demi satu tanpa melupakan pentingnya membangun jiwa, akhlak, dan kualitas manusia Manggarai. Saya ingin kita semua yakin bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai adalah pemerintahan yang bekerja. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Manggarai adalah pemerintahan yang bekerja. Kita bekerja sepenuh-penuhnya jiwa, sepenuh-penuhnya akal, dan sepenuh-penuhnya waktu yang kita miliki. Sejauh pengamatan saya, kita semua sedang bekerja keras menyelesaikan tugas kita masing-masing. Belum saatnya bicara tentang sukses atau gagal. Hari masih pagi untuk bicara apakah kita sukses atau gagal. Kita semua sedang bekerja. Sukses atau gagal baru bisa dinyatakan pada akhir hari, pada ujung pengabdian kita masing-masing. Yakinlah bahwa kita berada di jalur yang benar dalam membangun Manggarai tercinta. Kita berada di jalur yang akan membawa kesuksesan.
tetapi tetap dengan kesadaran penuh bahwa kegagalan mungkin akan menghampiri kita kalau hari ini kita tidak bekerja dengan sepenuh hati. Seluruh masyarakat Manggarai yang berbahagia, pada akhir pidato ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada beberapa pihak berikut, pihak-pihak yang sering terlupakan dalam pembangunan di Manggarai. Pertama, seluruh masyarakat Manggarai dimanapun berada, baik yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Manggarai maupun di luar wilayah Kabupaten Manggarai. Terima kasih untuk peran serta dalam berbagai bentuk, saran, kritik, doa, sumbangan materi, dan berbagai hal yang membuat tanah Nusa Lale ini menjadi lebih maju. Kedua, kepada para ibu-ibu penenun di seluruh Manggarai, terima kasih untuk kesabaran, ketekunan, dan pengorbananmu. Kalian telah membuktikan diri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sekaligus menunjukkan kepada kami semua kemandirian finansial kaum perempuan Manggarai. Ketiga, kepada saudara-saudari penyandang disabilitas, terima kasih untuk kesabaran, kekuatan, dan ketekunanmu untuk hidup mandiri dan berjuang mengatasi perbedaan dan diskriminasi. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk tidak mengeluh dan berputus asa. Keempat, untuk para orang tua dan keluarga penderita orang-orang dengan gangguan jiwa, terima kasih untuk kesabaran, ketabahan, cinta, dan kesetiaan kalian dalam merawat saudara-saudari kami, para penderita ODGJ. Kelima, untuk para orang tua dari anak-anak kami yang menderita autis, Down syndrome, cerebral palsy, disleksia, dan tunagrahita, terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang dalam merawat anak-anak bangsa. Keenam, untuk para pelayan di panti-panti asuhan, terima kasih telah memberikan cinta kasih yang tulus untuk anak-anak kami yang telantar dan yatim piatu. Ketujuh, untuk semua orang tua di Kabupaten Manggarai, terima kasih untuk kesetiaan dalam menjaga keluarga kita semua, untuk upaya tak kenal lelah mendidik dan memanusiakan anak-anak bangsa. Kedelapan, untuk seluruh anak-anak dan remaja di Kabupaten Manggarai, terima kasih untuk semangat tak kenal lelah